Anda kembali di Kabar Malam, pemirsa. Yusril Iza Mahendra melakukan safari politik jelang Pilkada DKI 2017 ke beberapa calon. Hari ini Yusril mendatangi kediaman musikus Ahmad Dhani di Jakarta Selatan. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra mulai melakukan safari politik menjelang pemilihan kepala daerah Pilkada DKI 2017. Yusril mendatangi kediaman musisi Ahmad Dhani di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Yusril mengaku mengunjungi Dhani untuk bersilaturahmi dan juga membicarakan Pilkada DKI Jakarta. Baik Yusril maupun Dhani mengatakan akan saling mendukung. Pertanyaan apakah ini ada pembicaraan politik? Ya, tentu ini ada pembicaraan politik. Jadi dengan makin mendekatnya Pilkada DKI tahun 2017 yang akan datang, tadi kami juga melakukan diskusi ringan dengan Pak Ahmad Dhani, yang pada intinya adalah bahwa kami ini saling mendukung satu dengan yang lain. Saya dukung Pak Ahmad Dhani, Pak Ahmad Dhani dukung saya. Ini bisa juga menyerahkannya kepada tim-tim survei yang mungkin sama-sama menuju tim survei yang sama. Dan nanti siapa yang paling kuat di antara tim survei itu yang akan menjadi penantang petahana itu akan didukung bersama-sama. Jadi dengan saling ikhlas mengikhlaskan, andai kata Pak Ahmad Dhani yang paling tinggi, maka saya pun mengikhlaskan kepada beliau. Mungkin juga ada calon yang lain pun sama juga, Pak Adiaksa Daud, mudah-mudahan Pak Sandiaga Uno, begitu juga saya. Nah, jadi kita serahkan kepada itu dan kita tidak ingin ada rasa tidak enak satu dengan yang lain. Kita saling dukung-mendukung dan saling ikhlas mengikhlaskan. Seperti itulah. Posisi saling dukung-mendukung itu dalam artian yang sesungguhnya ya, ini bukan basa-basi politik, dalam artian sesungguhnya. Jadi kita semuanya menyerahkan kepada mekanisme partai, karena kebetulan kita masing-masing memang sudah ada pembicaraan dengan partai politik. Artinya saya pribadi itu tidak akan melakukan yang namanya independen, calon independen ya. Kita ikut mekanisme partai, dan di dalam partai mungkin tim media udah tahu kalau Bang Yusril juga kemarin ketemu SBY dan lain-lain, sudah ada langkah-langkah politik. Begitupun juga dengan saya, dengan PKB dan Gerindra, itu kita memang menyerahkan semuanya kepada mekanisme partai. Dan partai itu punya mekanisme sendiri dalam memilih siapa yang menjadi gubernur dan siapa yang menjadi wakil gubernur. Jadi bukan kita. Jadi kalau misalnya yang terpilih Bang Yusril atau Sandiaga Uno, saya tetap mendukung mereka mungkin sebagai jurkam misalnya. Yusril dan Dhani merupakan tokoh yang digadang-gadang akan menjadi kandidat gubernur DKI Jakarta. Yusril dan Dhani menjelaskan tetap akan mengikuti mekanisme di partai masing-masing dalam menentukan cagup dan cawagup DKI. Sebelum bertemu dengan Dhani, Yusril terlebih dahulu melakukan safari politik ke Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada 29 Februari lalu. Rencananya Yusril masih akan melakukan safari politik ke beberapa tokoh lainnya seperti Adiaksa Daud, Sandiaga Uno, dan juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, Nadia Kartika Septian Dewi, TV One mengabarkan. Ya, memang bursa calon gubernur DKI Jakarta semakin memanas seiring mendekatinya waktu pendaftaran. Mereka yang disebut-sebut akan mencalonkan diri menjadi orang nomor 1 di DKI pun mulai terang-terangan saling sindir. Bulan April mendatang, babak awal Pilkada serentak 2017 dimulai. Di ibu kota, sejumlah partai politik mulai giat melakukan seleksi atau penjaringan untuk menentukan calon mana yang akan mereka usung. Sementara para tokoh yang digadang-gadang akan dicalonkan sebagai gubernur mulai unjuk diri.
Beda pendapat atau saling sindir antar bakal calon pun kini bukan lagi pemandangan baru. Saya senang kalau Bang Yusril bisa ikut kan. Nah, saya udah bilang, dia kan orang hebat, pernah capres, pernah ketum partai, menteri, ya kan pernah mau ditangkap jaksa aja, bisa berhasil nggak salah kok, lolos kan. Orang lain kalau ditangkap jaksa udah tangkap, beliau bisa kabur pun oke gitu loh. Berarti kan ini orang hebat kan, kalau orang hebat saya mengharap dia nyalon gitu loh. Sekampung sama saya gitu kan, kalau saya kalah juga berarti yang wajar dong yang dia hebat. Kamu jadi berpasangan gitu Pak? Kalau saya menang kan hebat saya lawan dia. Nggak mau jadi pasangannya gitu Pak? Ngapain pasangan sama orang pintar gitu, repot saya. Terima kasih saya dibilang orang hebat dan saya balas mengatakan Pak Ahok itu bukan saja hebat tapi Pak Ahok itu juga sakti. Nah, jadi orang sakti melawan orang hebat itu agak berat ya, karena sehebat-hebat orang yang hebat itu masih kalah dengan orang yang sakti. Kalau orang hebat itu kalau ada satu masalah ya, dia harus hadapi, tunjukkan kehebatannya, baru dia bisa atasi masalah itu atau tidak. Kalau orang sakti itu nggak usah berbuat apa-apa, duduk-duduk aja, tenang-tenang aja, karena dia kebal atas segala hal ya, dia selamat, dia escape ya tanpa berbuat apapun. Nah itulah Pak Ahok. Jadi berat juga kalau orang hebat lawan orang sakti ya, mungkin orang sakti itulah yang bisa memenangkan pertarungan. Nanti kita lihat aja pertarungannya seperti apa. Ramai diperbincangkan publik saat ini bukan berarti jaminan para bakal calon gubernur tersebut mudah melaju pada bursa pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun depan. Butuh strategi yang tepat untuk bisa menarik hati warga Jakarta.